Hai, Assalamualaikum. Kopi serangan komadi ngawi. Selamat kembali ke Kamunlah Podcast bersama saya, host Anda, Azizul Julirin. Hari ini saya berada di salah sebuah kebun anggur yang terletak di Ranau. Biasanya, kalau kita bercakap tentang anggur ini, akan terlintas dalam pikiran kita beberapa buah negara pengeluar anggur, antaranya Australia. Ya, hari ini saya akan membawakan seorang tetamu, pemilik kepada kebun ini yang pernah bekerja di Australia. Anak-anak muda di luar sana yang tercari-cari arah hidup dan terfikir, tercetus keinginan untuk berhijrah ke Australia, Anda perlu dengar podcast ini sampai habis. Dan kepada mereka yang inginkan message berani berubah daripada kampung ke Australia, mencari kehidupan yang lebih baik, mendapatkan simpanan dan ingin mengecapi keinginan dalam hidup dengan bekerja keras ke negara kangaroo tadi, maka Andalah yang wajib dengar sampai habis. Jangan kemana-mana, teruskan bersama Kamunlah Podcast. Berani berubah. Kamunlah sebentar lagi. Inilah kawan yang saya maksudkan sementara tadi. Brother Elvin Michael. Bro, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudi menerima jemputan kami di Kamunlah Podcast untuk kita berkongsi cerita, inspirasi, motivasi, supaya orang-orang di luar sana boleh mendengar kisah-kisah dari perkongsian ini dan seterusnya mencetuskan minat dan niat untuk berani berubah menjadi orang yang lebih baik. Bro, sudah tengok Kamunlah Podcast sebelum ini? Ya, saya memang penonton setia lah. Ah, Ya. Episode mana yang bro tengok sebelum nih? Paling last dengan Bro Azhan tuh. Bro Azhan. Saya punya favorite ialah dengan ya Bro lupa. Tak apalah. Berapa? Tapi bro menonton kita Ya, punya memang episode. saya menonton lang. Dan Dan Bro Zhan sebelum ni sembana edisi Ramadan, edisi keamatan, ya, telah pun mencetuskan satu liputan dan penerimaan yang cukup bagus daripada para pendengar kita lah, terutama mereka yang mencari-cari di mana mendapatkan benih anak benih pokok durian berkualiti dengan 160 variety, dan yang mau cari kambing boleh cari sabli, ya Sabli. Ya. dan ada banyak lagi lah kita punya tetamu lain yang rakan-rakan pendengar boleh ikuti. Tapi hari ini bro punya giliran. Ya. Jadi yang lain tuh kita boleh bincang dalam episode masing-masing dalam ruangan komen ataupun ruangan chat. Tapi hari ini kita jemput Bro Elvin sebab dia ada special yang dia akan kongsi sama kita hari ini. Betul lah bro? Ya, betul. Sudi mau kongsi kah? Sudi. Oke. Ya. Jadi Bro Elvin, sebelum kita teruskan kepada sesi podcast kita di sini pada hari ini, saya perkenalkan diri dulu lah. Bro Elvin yang kita bawa tampilkan pada hari ini merupakan seorang graduan daripada Universiti Malaysia Sabah dalam bidang multimedia dan pernah bekerja dalam penghasilan animasi 3 dimensi 3D. Ya, betul. Dan serikat itu dinamakan The Blooms, sebuah Bukan dia animation tuh dia The Blooms oleh Not Borneo Media dengan kerjasama Sekolah Pendidikan Seni. Yes, ya. Oke. Dan itu antara animasi 3D yang terawal dihasilkan di Sabah, betul? Saya tidak berani klaim lah, tapi actually dia the first lah. Oh, the first. Ya, tapi dia ada berlawan betul dengan sekolah KYS kan, dorang kan klaim dorang yang pertama. Jadi tidak berani Tapi kata yang antara pertama lah. yang terawal lah. Ya, Dan sekarang UMS sudah naik taraf, sekolah pengajian seni sudah naik taraf sudah. ya. Jadi Pak Astif
Astip Akademi Seni. Iya. Oke. Dan Bro Elvin eh, selepas daripada terlibat dalam proyek selama 15 bulan, setelahnya mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru pula, Iya, pendidik, sebelum akhirnya mengambil satu keputusan yang cukup penting dalam hidup, Iya. yaitu berhijrah dan bekerja di Australia. Iya. Itu saya ingat satu titik penting dalam kehidupan Bro Elvin, Iya, betul. dan itu yang kita akan cerita lepas nih. Betul kah? Iya, betul. Oke. Dan pengalaman di Australia selama lebih kurang 4 tahun. 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Wah, Ya. ini masuk mau tahun kelima juga Ya. lah kan. Telah pun memberi banyak perubahan baik dari segi kehidupan dan juga pendapatan, pengalaman pun sangat luas Iya. selepas bekerja di sana. Dan di situ antara yang pekerjaan yang dibuat, kalau saya boleh kongsikan di sini, ialah seperti memetik anggur, Ya. memetik hasil-hasil tanaman pertanian, melipat ya macam aktiviti lah, melipat kota. Melipat kota. Aktiviti lain ada masuk kilang kah? Nah, masuk kilang, maintenance, kasih stek itu apalah untuk diekspor Ekspor. ke China. Oh, ke China, Di seluruh dunia lah. seluruh dunia. Ya. Jadi masa tuh fokus buah dia apa di sana tuh bro? Anggur. Anggur ya? Ya. Nah, jadi bro pun kebetulan sini kita punya rekaman ini berlatarkan kebun anggur ya. Ya. Jadi ada berapa banyak variety anggur di sini sekarang di kebun? Actually banyak, tapi saya kurang baik dari segi simpan record lah, itu tagging dia hilang. Tapi lebih dari 20 lah. Wah, lebih 20 ah. Ya. Jadi sumber benih daripada mana nih? Sumber benih ada, saya minta kirim dari Australia, ada dari Datu Jenti ya? Oh, belum Datu. Belum Datu. Datu secara semula jadi saja. Secara alami. Tuan Jonti Tuan Jonti, Sifu Jonti. dari online ada. Jadi ada kepelbagaian variety juga di sini. Ya. Selain daripada itu, yang memberikan satu identity dan kira orang bilang dia punya branding lah. Sekarang Bro Elvin nih, dia ini menanam rock melon. Ya. Jadi saya ini dia punya pelanggan tetap ini, rock melon dia. Rock melon dia, saya boleh katakan berkualiti Australia lah. Kita jual di cafe Ano Coffee, dan juga pasaran tempatan pun sangat menggalakkan bro. Ya, betul. Permintaan terlalu tinggi lah, sampai saya punya buah memang habis lah. Sebelum jual itu pun hampir full book. Ya. Jadi itu menguatkan semangat untuk memperbesarkan dan giat aktif lagi dalam pertanian. Ya, memang berpotensi tinggi lah ini tanaman. Dan selain daripada itu, kembalinya daripada Australia juga, Bro Elvin mengusahakan juga tanah untuk menanam buah-buahan. Ya. Apa antara buah-buahan yang ditanam tuh? Waktu saya balik tuh kan, saya ada beli tanah dalam, saya untung lah, saya jumpa tanah murah, jadi saya dapat beli 30 ekar lah. Jadi saya yang 10 ekar tuh saya tanam durian premium macam duri hitam, musangking. Ya. Dan saya dipahamkan ada juga macam nanas. Itu nanas actually di sebelah ini saja saya tanam. Ya, cuma dia tidak berapa berjaya lah, sebab memerlukan masa yang lama dan harga pun tidak cantik lah nanas. Avocado? Avocado sekadar hobi lah. Sekadar hobi Saya juga. perlu pokok. Oke. Ya. Dan istimewa juga Bro Elvin nih. Mungkin sebab dia tangan dia ini sudah semakin mahir bila pergi di Australia. Rumah pelindung hujan yang terdapat di kebun beliau nih dibina sendiri. Ya, betul. Bukan kontraktor, Bukan. sendiri kontraktor, sendiri juga tukang, sendiri juga Ya. mandur lah. Sendiri juga dia punya owner, oke? Dan daripada dorongan daripada ibu bapak, Ya. menggalakkan Bro Elvin sampailah
ladang ini sekarang sudah kita boleh lihat struktur dan, sudah ada, pendapatan, sudah ada penghasilan dan mudah-mudahan pada masa depan akan terus, berkembang. Oke, Udah. Bro, jadi, saya mau, kita mau tanya sedikit lah Bro kan, yang sekarang, eee, mengambil keputusan untuk sepenuh masa dalam bidang pertanian ini. Walaupun pada asalnya menjadi graduan dalam multimedia, apa yang mencetus keinginan itu sebenarnya? Apa yang mencetus ialah keperluan untuk apalah, menghasilkan sesuatu untuk pendapatan kan. Jadi lepas saya balik Australia tuh memang saya, menghabiskan duit simpanan iyalah. Jadi ini melon kira project saya yang last lah tuh. Kalau gagal tidak tahu apa mau buat apa dah. Jadi syukurlah berjaya juga, dan memang saya berhabis belajar juga lah nih melon nih. Nah, syukur berjayalah dan mendapat mendapat permintaan tinggi. Sebelum itu Bro, bila Bro pergi, Australia tuh? Pada akhir tahun 2015 Sampai balik ke sini? sampai 2020 bulan 8. Oh, waktu pandemik tuh? Ya, Jadi kalau bukan sebab pandemik mungkin akan stay lagi? actually saya balik pun pasal pasport saya sudah mau expire. Jadi bila balik bila pasport expire kan dia apa bah, dia susah. Susah mau banyak urusan mau balik. Jadi kalau itulah pasal saya balik. Sebenarnya kalau pandemik pun stay juga? Iya betul, Ah, orang stay at home, ya. kamu, stay at farm lah? Kami actually kan waktu waktu pandemik tuh kami kami kerja aja, tidak peduli pandemik. Sebab yang case, di farm tuh tidak tidak banyak case bah, macam kira green zone lah, ya. Walaupun kamu tracing jugalah daripada, kawasan Lagipun kalau Australia ini dia sangat strict waktu itu kalau ada 15 case kan, terus dia apa, dia lockdown lah. lockdown, ya betul. Kita Tapi ada beribu-ribu sini. iya 15 case dia lockdown. Jadi dia sangat terkawal lah. Oke. So, eee, untuk aktiviti pertanian yang sedang dijalankan sekarang kan, Iya. eee, bagaimana penerimaan keluarga, ibu bapak terutamanya? Mereka sangat suportif lah, ya. Jadi, daripada keuangan, dari dorang banyak membantu, penjualan lah, dorang dorang banyak tolong lah. Dorang tolong jual sama kawan-kawan, kasih promo juga, itulah. Jadi Bro rasa penting kan nih support daripada, parents nih untuk anak-anak muda graduan yang minat dalam, bidang perniagaan, bidang Ya, pertanian? support parents memang sangat penting lah. Jadi saya rasa kan saya pun tidak dapat capai nih kalau tanpa support ibu bapak lah. Jadi, selain daripada ibu bapak ada adik-beradik lain yang berminat sama, Berminat sama. ikut aktiviti pertanian ataupun mungkin Saya support? punya saya punya adik semua dua di Australia. Oh, masih Australia lagi? Ya, jadi adik saya yang satu dia di KK, jadi saya sendirilah, ya, Tapi semua sendiri. kalau di Australia itu pun maksudnya dalam bidang pertanian lah, Dorang dalam bidang anu, beef beef farm, bin dairy farm gitu? daging lembu tuh, Mmm, ya, kilang-kilang daging lembu, oh begitu. ya. Oke Bro, cerita pasal Australia pula tadi kan, Ya, macam mana Bro mula-mula, siapa yang mencetus semangat ataupun memberi ilham pergi sana? actually saya diajak oleh kawan. Ini kawan kan, saya lama tidak jumpa dia tahu, tapi tiba-tiba aja dia dia ajak saya lah. Mungkin dia tiba-tiba ingat saya, jadi saya sangat berterima kasih lah sama kawan. Boleh sebutkan kan nama dia? Bartholomew, Mio, kami panggil dia Mio. Ya, jadi kami pergi Australia tuh 4 orang, saya, Mio, Jaldin, dan Duis.
eee, Ini semua orang Ranau lah. ya semua orang Ranau. Tapi ya dorang balik awal ya saya dan Jaldin mau 5 tahun, 6 tahun, Wow. dia tapi dia balik sudahlah. Jadi Ya semua 4 tempat sudah balik sini. ya semua sudah balik. Tapi 2 orang adik pergi sana pula? Ya saya sangat apalah, saya suruh-suruh dorang pergi. Sangat menggalakkan. Jadi apa yang buatkan Australia tuh, Bro? Apa yang buatkan dia tertarik gitu? Dia punya Adakah sebab itu kangaroo dia kah? Ataupun itu orang dia yang kulit putih-putih, rambut blond-blond kah? oh Ataupun apa? yang pasti bukan itulah. Oh, bukan itu. Oh, Ya, yang pasti cerita sedikit. pastinya itu yang tertarik tuh itu Dole lah. Dole. Ya, Memang pejuang dole lah. pejuang Dole lah. Oke. Jadi boleh cerita sedikit, Bro, macam mana dia punya pekerjaan dan mungkin dia punya Jadi pendapatan di sana. pekerjaan di Australia ini dia tidak berhenti tahu, dia sentiasa ada. Terutamanya kerja farman sepanjang tahun ada. Jadi kalau asal kamu kerja memang memang dapat duit lah. Dari kau saja mau kerja kah tidak. Jadi kerja keras tapi dia paid well lah. Ya sangat berbaloi. Apa pekerjaan yang pernah Bro buat tuh? Mungkin boleh cerita dari mungkin ada masa yang kalau macam musim buah mungkin petik buah lah. Ya petik buah. Masa bukan musim buah ada pekerjaan lain kan? Ya Boleh cerita sedikit fungsikan gimana jadi rekan kita? antara banyak lagi kerja lain selain petik buah di ladang anggur tuh dia banyak kerja maintenance. Macam pasang itu plastik di atas anggur tuh dia pelindung lah. Itu kira kira kerja paling susah lah. Sebab dia dia tinggi kan mau kasih paku. Itu kerja paling susah tapi mahal lah gaji. Mmm, Kalau bilang mahal tadi tuh Bro, berapa tuh kalau ditukar pakai ringgit tuh? Gaji deh ikut jam satu kah? Ikut hari kah? kontrak. Jadi biasanya lah itu kerja kan satu hari kami beli untuk kerja tuh saja, tapi lepas itu beli sambung tahu. Untuk kerja tuh saja boleh dapat $200. Lepas Satu itu hari? ya, Oh, kalau pas tukar duit sini Rp600. Rp600 satu hari ya? Iya, Berapa lepas itu jam beli kerja? beli sambung lagi yang, ya, itu nama kerja dia covering lah. Covering anggur, ya. Kalau yang petik buah tadi tuh, itu kira macam mana? Itu kira kotak lah per box. Dia punya harga 2,5 sampai $4,5 Satu kotak. satu kotak. Bro paling laju berapa boleh petik satu hari? Paling laju 90. 90 kotak. Oh, Tapi jarang lah, biasa 70 gitulah, kali $4.5. kali 3 lah, Kali selalu 3. pun 45 $5 paling mahal lah, tapi jarang dapat harga begitu. satu hari masih boleh dapat dalam 500 lah Ringgit, ringgit. biasanya 150 hingga $200, jadi $500 boleh lah. Setiap Campur kilang, kilang pagi 1 jam, petang 1 jam. ada lagi overtime lagi. Ya, ada overtime. Jadi kami memang kerja keras lah. Keluar rumah jam 5, balik jam 5 sampai rumah jam 6 gitu. Apa di rumah rehat lah. Memang penat sudah lah. Rehat, rehat lah. Ada yang pergi berhibur di luar, pergi main kasino. Oh, Tapi itu tidak digalakkan lah. Saya tidak lah. waktu Bro boleh simpan duit juga Ya, selepas balik ke sini. Jadi ramai kah Bro orang Sabah di sana waktu itu? Ramai kah orang Malaysia? sangat ramai lah. Ya, Yang Bro hari itu di mana kawasan yang Bro kerja lah? saya di Robinville, Houston. Di sana memang ramai lah. Lagi satu kawasan anggur di Mildura. Mildura, Red Hill, di sana.
pendek kata asal pergi pergi pekan kan memang boleh jumpa orang Sabah, orang Malaysia lah. Oh, itu macam Dan tidak tahu macam balik kampung sudah itu. mungkin berjuta orang orang Malaysia, enggak tahu lah. Ratus Seribu. ratus ribu mungkin loh. Wah. Ya, Jadi rasa macam bila ke sana tidak rasa asing lah. tidak asing langsung lah. Masih boleh cakap dusun nggak di sana? Masih boleh jumpa orang dusun nggak? Memang boleh. Ya. Oke. Jadi bro, 4 tahun 8 bulan di Ya. Australia, dan ditemani dengan rekan-rekan. Oh, masa bro di sana tuh adik itu sudah terbang ke sana lah. Saya pergi duluan lah, pergi sana dulu. Lepas itu dalam 1 tahun kemudian adik perempuan datang. Bila saya balik 1 tahun kemudian adik lelaki pula pergi sana. Ya, tapi dorang yang legal lah. Bukan macam saya lah. Oke, itu kita cerita nanti lepas ini. Dan dalam tempo bro berhijrah ke sana, selain daripada eh, ya berjuang untuk mendapatkan dolar tuh, Ya, apa lagi yang bro mungkin dapat? Ada jalan-jalan di sana? saya sangat kurang berjalan lah, itu satu eh, kekesalan juga lah. Tidak 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 banyak jalan kerja saja. Ya, Dan satu hari berapa lama bro kerja tuh? Anggaran dalam jam 12 jam gitulah. 12 jam, Pernah pernah sampai 14 jam. Ya, dan semua pembanting tulang. Wah, mau kena fisikal lah. ya. Tapi kan walaupun kerja begitu kan memang beban lo ya. Udah ya, bukan sebab bayar mahal juga kan, jadi tidak kisah lah. Itu kerja begitu setiap hari tahu. Tidak tidak cuti. Satu hari 12 jam, 12 jam. 12 jam setiap Kalau hari 5 bulan gitu. kalau mau off day dari kita saja lah, mau off day. Ya, pura-pura sakit lah. Kalau tidak off day, terus kerja 30 hari. Iya, Wow, 5 bulan 5 bulan non-stop. berterusan ya. Adakah bro orang Sabah, bukan orang Sabah lah, kawan-kawan lah kan, tidak menjadi orang Sabah saja, yang baru sekejap balik sudah, tidak tahan kerja. eh Tidak, yang saya tahu tidak lah. Setahu saya yang malas-malas pun jadi rajin. Kenapa begitu tuh? Iya, tapi dia dia pandai ada off day lah. Yang ada juga kawan yang pandai malas lah. Dia memang dia ada off day lah setiap minggu. 1 hari 2 hari gitu. Tapi sebab dia dia target sampai terus dia mau cuti. Oh begitu. Ya, Nah, tapi kalau di sini, kalau dia malas, dia masih boleh balik ke rumah makan kan. Di sana tidak kerja, tidak pendapatan. ya, tapi actually kan kami kerja 1 hari pun boleh cover hotel, bukan hotel, Tidak. penginapan dengan makan udah. Ya, jadi penginapan, makan tuh dalam $150 seminggu. Kami kami gaji minggu tahu. Hmm, gaji Jadi kalau macam menurut cakap tadi dari segi gaji perbelanjaan tuh kan, kita mau tahu lebih detail lah. Oke, kalau satu hari boleh ada pendapatan sekitar RM500 ya, minimum kan. So 1 bulan boleh dapat sampai anggaran dia dalam 15.000 lah kasar. beli. Kemudian Tapi yang dihantar balik tuh mungkin 10.000 gitu. wah, Ya, sebab ada pakan transport, makan, mungkin dalam 200 lah setiap minggu. 200 Dolar. dolar. Ini cakap dulu. Oke. Jadi 1 minggu perbelanjaan makan, tempat tinggal, pengangkutan tuh Dalam 200, $200 kali 600 ringgit lah 600 ringgit seminggu. seminggu. So Udah. 1 bulan 2.400 lah. Iya. Kalau tolak 15.000 pun masih ada lebih kurang 12.500 kan. Iya. Kemudian berapa biasa dihantar balik kampung? Biasa saya 1 kali antar tuh 5.000. Saya tunggu itu tukaran bagus lah. Biasa terus antar 5.000 5.000 gitu.
Jadi Dulu Rp15.000 lah. Rp15.000. Ya, asal asal naik saja tuh apa, saya terus antar banyak. Macam paling banyak saya antar satu kali 34.000 kah. Tapi itu yang saya kumpul lah Itu kerja berapa lama tuh? beberapa bulan, 3 bulan. 3 bulan. Dan, eee, tadi, Bro cakap pasal pembayaran gaji kan, dia bayar macam mana, Bro? Transfer kah? QR kah? Pakai Cash kah? pakai sampul. Pakai full lah? Ya, Jadi sampul lah. emang terima tuh not, kira balik lah. Iya. Bro akan selalu bekerja dengan siapa? Tuan tanah terus kah atau kontraktor? Biasanya mesti melalui kontraktor lah, sebab ini tuan tanah ini dia kalau boleh dia tidak mau berurusan sama yang orang ilegal, Pak. Jadi dia kalau macam immigration datang kan, itu kontraktor yang bertanggung jawab. Kira kira macam ni orang putih ini tidak kena lah. Oke. Ya, Ini kontraktor orang apa? orang Malaysia ada, Vietnam ada. Oh, Vietnam mau jadi kontraktor, ah? Vietnam banyak, yang banyak lah. Thailand, Vietnam, Malaysia yang banyak kontraktor. Filipina pun ada. Nah, Filipina. Ya. Jadi kalau cakap yang orang Malaysia tadi tuh, jadi sampai kontraktor tuh, orang sudah ada PR di sana? Ataupun dia orang berdatang bekerja macam kamu juga? Ada yang PR, ada yang macam kami juga sama. Oh, tapi boleh jadi kontraktor. Bro tidak ada minat mau jadi kontraktor di Australia Tiada lah. karena uruskan. Tidak mudah juga lah mau jadi kontraktor, selalu kena marah tuh orang putih. Kasihan juga lah. Apa-apa yang masalah pekerja buatkan, dia dia akan hadap dulu tuh. Macam kena marah berhabis, dia 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 kena, memang dia kena. Oke, jadi itulah tidak mudah. Betul betul tidak mudah, ah. Ya, Dan selepas balik bekerja tuh Bro kan, ya. saya dipahamkan kamu akan tinggal satu tempat yang disediakan oleh kontraktor lah, Kontraktor. dan tinggal beramai-ramai. Ya, Jadi macam mana suasana dalam tempat tinggal waktu itu? Ah, rasa pop kita ini pun bukan semua daripada orang kampung yang sama kan? ya. Ada daripada negara lain kah tinggal satu tempat? Memang ada. Ada juga, ah? So, adakah dia punya mungkin masalah dari segi komunikasi kah? Masalah dari segi Tem- untuk kita saling memahami kah? Oh, tidak tidak masalah lah cakap English ya. Lagipun kan kalau dorang dorang mau datang pergi ke Australia tuh kan requirement dia macam sekurang-kurangnya muat Band 4 bah, lebih kurang lah. Jadi yang datang tuh pun English dia oke, yang dari negara lain lah. Tapi actually tidak oke lah. Dari communication oke. Ya, Jadi maksudnya daripada rekan-rekan yang tinggal sama-sama bekerja tuh kebanyakannya Asia Asia Tenggara begitu? Asia Tenggara, Asia, Jepang ada, Taiwan ada, Wah, orang Jepun pun pergi cari kerja sana. Hong, China. Ramai juga. Ya, sebab dorang ada program apa kan itu work holiday, Ah, working holiday. ya working holiday visa. Ya, nanti kita akan kupas itulah di Iya. episode kedua. Jadi bermaksud sesiapa yang datang ke sana, dia datang dengan perjuangan untuk mendapatkan dolar tadi. Ya, Kemudian apa-apa yang berlaku selanjutnya itu sudah tidak begitu penting lah. Maksudnya, maksud saya walaupun berlaku mungkin perbezaan, berlaku mungkin ya adalah salah paham yang ataupun yang tidak ngam macam kita punya budaya kita, tapi diketepikan. actually kan Boleh bersama-sama. kami sangat berkawan baik tahu. Saya punya best friend tuh orang Hong Kong, orang Jepun. Best friend saya. Kami happy lah macam makan sama-sama ya. Ya. Dia punya keadaan keadaan di rumah bagus lah. Tidak masalah. Ya. Dan kontraktor pun layan dengan bagus. Ya, Pernah ada pengalaman yang kontraktor layan tidak baik kah, tidak bayar gaji kah, sekurang gaji? tidak bayar gaji memang terjadi di tempat lain lah. Tapi ya pengalaman saya tidak terjadi. Cuma ada satu kontraktor nih dia dia
masalah dia tuh supervisor bah. Jadi ini kontraktor kan dia mesti ambil persen dia. Pas ini supervisor nih dia dia anggap diri dia subkon bah. Jadi dia pun ambil persen dia. Jadi kami punya gaji awal-awal tuh kecil lah. Mungkin sepatutnya dapat $3, kami dapat $2. Wah, Ya, jadi itu yang tahun pertama kami kerja lah. Itu yang terjadi lah. jadi sepanjang Bro di sana adakah berlaku pertukaran tempat kerja Banyak gitu? banyak kali. Jadi kalau macam Ya, kita mau berhenti kerja ataupun kita mau cari kerja baru, tidak masalah. tidak masalah. Ya, Kok kerja ada di mana-mana. oh, Ya. Macam kau kena buang kerja hari ini, besok kau di farmland juga. nah pas senang-senang lah cari kerja. Sangat senang loh dia. Jadi proses apply itu kita cerita nanti lah lepasnya, lepas di segmen kedua. Tapi ini kan yang ini kena ada connection juga lah, kena ada kawan di farmland. Ya. Jadi setakat nih hubungan antara eh, rekan-rekan di Sabah tuh di sana macam mana? Kamu ada persatuan rasmi kah ataupun kamu ada grup WhatsApp kah? Kalau Sabah Sarawak in Australia ada satu itulah kami punya organisasi Sabah Sarawak in Australia. Jadi ada apa-apa masalah macam ada sakit kah, dorang betul-betul handle lah, bantu. Yo. Dan dorang juga bagi peluang untuk siapa mau bekerja di tempat dorang begitu. Oh, dorang tidak handle itulah. Kalau macam ada meninggal kah, sakit kan memang dorang anu lah. Ada dorang bagi khidmat guaman lagi untuk yang Sabah Sarawak lah, Borneo. Memang ada orang yang ketua di situ. Ya, memang Sabahan juga. Masih di sana. Nasi dia bekerja sebagai lawyer lah. Oke, Bro. Jadi kita sudah sampai ke segmen yang pertama. Ya. Dan saya kita sudah dapat satu gambaran yang cukup menyeluruh kepada uh, pengenalan untuk bekerja di Australia dan Bro Elvin sudi untuk menyambung perkongsian seterusnya di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, di segmen kedua sebentar lagi. Kembali semula ke Kamunlah Podcast, segmen kedua bersama dengan Bro Elvin dan masih bersama saya host Anda Azizul Julirin. Dan Kamunlah Podcast seperti sebelumnya dikuasakan dan ditaja sepenuhnya oleh Ano Coffee, Love from the Mountain. Bro, sudah sampai Ano Coffee? Iya, sudah. Macam mana suasana di Ano Coffee? Seronok kah minum kopi tengok gunung? Sangat best lah. Pemandangan boleh boleh tengok sampai jauh kan. Ya, Dan best. ada makan rock melon di sana? Orok melon tidak. Rock melon itu bro punya lah itu. Oke. Jadi sekarang masih ada juga. Iya. Kita sentiasa restock dengan Bro Elvin lah. Bila ada buah di sini, memang dia post saja. Saya bilang oke, Bro macam biasa. Oke. Oke Bro. Jadi kita mau cerita bukan rock melon lah hari ini. Kita cerita pasal Australia lagi ya. Ini saya ingat topik yang ramai orang muda minat, ramai Ya. orang muda. Kalaupun bukan dia muda sangat, pensiunnya pun saya ingat Boleh. kali ada. Boleh. Hah? Memang ada juga. Sampai 70 lebih tahun pun ada. Woi, kalau bejit-bejit tentara, polis begitu, Boleh. itu ada juga. Memang ada. Tidak masalah. Jadi ramai yang mau mendengar ini, Bro. Ya. Bila itu sudah cerita tadi tentang peluang, prospek di sana. 1 bulan boleh dapat RM15.000 pendapatan. Ya. Boleh hantar balik ke rumah, maksimum dalam 10.000 lah. Ya. Setahun boleh kumpul, maksimum berapa Bro? 1 tahun boleh kumpul. Kalau yang memang paling kerja kuat, paling overtime, paling banting tulang lah. Actually kan yang paling mantap kan ada yang pekerja Thailand tuh 3.000 gaji dia tiap minggu. $3.000. Ya, tapi dia tidak pergi kilang, dia petik buah aja. Jadi 3.000 setiap minggu tuh 12.000 satu minggu, 12.000 ringgit. Jadi 36.000 lah dia dapat 1 bulan. Oh, Mantap kan? mantap. Jadi dia mau laju aja lah. Itu dia memang maintain petik anggur 100 lebih petak lah setiap hari.
120. Macam mana kelajuan itu, Bro? Macam yang mungkin dia ada belajar Tomoyo kali ya? Mungkin dia anggur buruk pun dia kasih masuk lah. Itu ya, Oke, dia pilih-pilih sudah lah ya. tapi memang dia laju lah Jadi kalau macam Purata lah, orang Malaysia, orang Bro, Malaysia. dalam 30, umur 20-an, 30-an begitu kan. Biasanya berapa pendapatan yang boleh dapat tuh? Kita boleh kongsi dengan pendengar kita. Pendapatan yang realistik kalau yang Realistik lah. yang Yang boleh antar balik kampung lah. yang petik sih, petik buah lah kan. Jadi biasanya yang average average yang tidak berapa laju 700. Jadi 500 tuh boleh antar balik lah. 1.500 1 minggu. satu minggu. Jadi 1 bulan boleh antar kurang 6.000 ringgit lah. Ya, Itu average ya. average. Kalau kuat sikit, Kuat sikit itu tahap saya lah kan. Yang walaupun tengah-tengah lah, medium lah. saya punya gaji maintain 1.000 ke atas. Oh. 1.000 ke 1.200. Paling tinggi pun 1.600. Tapi itu jarang-jarang lah. Tapi maintain 1.200 lah. Sebab pada pergi kilang kan dapatlah antara 1.000 simpan 1.000 Jadi 1 bulan boleh antar 4.000 12.000 gitulah. dolar. Ringgit. Ringgit. Ya. 12.000 dolar banyak tuh. 12.000 ringgit. Ya. Dan masa di sana tuh masih boleh enjoy kah hidup? Macam mungkin mau beli kereta kah? Boleh kah beli kereta? Kereta murah. Murah. 2.000 dolar dapat sudah kereta. Oh. 2.500. Kalau mau beli yang macam 4 wheel tuh mahal sedikit lah. Itu 8.000 dolar yang Tapi satu bulan kerja saja. satu minggu. 1 minggu kerja. 2 minggu kerja boleh dapat Dapat kereta sudah. Ya. Kalau mau foil mungkin mau 2-3 bulan kerja lah. Ya. Jadi masing-masing bro ada beli kereta di sana? Ada. Jadi pergi kerja pakai kereta sendiri? Saya menumpang. Tapi yang waktu saya ada kereta tuh saya tinggal dalam farm, jadi jalan kaki lah. Jadi yang lepas pindah-pindah farm tuh kan saya lebih suka menumpang. Oke, jadi di sana selain daripada kita boleh membeli lah apa yang kita mau kan, Ya. dan masih boleh hantar duit kan. Ya. Macam bro ada juga bro tadi macam ada kurang sedikit berjalan lah ke sangat tempat-tempat kurang. Tapi hobi-hobi lain saya tengok sana ada orang pergi memancing, ada orang pergi panggang kambing biri-biri. Ya betul. So masih boleh enjoy lah. Masih boleh. Dan kos macam mana? Kos hidup? Kos hidup dia mingguan dalam 50.000 lah, barang dapur 50. Kalau mau sedap dikit 100. 50 ke 100 dolar betul kan? Dolar. Tapi buat masa sekarang kalau sekarang dia mahal sudah lah. Semua naik harga sudah. Ya. Sebab saya di sana pun macam 8 tahun lepas lah. Ya. Oke, bro. Ada peningkatan harga sudahlah sekarang. Inflasi normal lah kan? Kita sampai kepada yang orang mau tunggu-tunggu nih. Macam mana bang mau pergi sana nih? Bro pergi sana tuh macam mana? Dan status dia tuh macam mana? Cara dia ada berapa cara? Ada beberapa cara lah. Kalau kami Rembo. Macam mana cara Rembo tuh? Pergi sebagai pelancong. Oke. Dan tapi kan macam mana prosedur dia? Pergi sebagai pelancong, tapi kalau boleh lah kan jangan ikut itu agent. Sebab nih agent dia ada history dengan mana tahu dia bawakan dia pernah blacklist jadi kena antar balik tuh. Oh. Iya, itu yang dia punya klien tuh. Dia sudah ambil duit? Iya. Lagipun dia memang lebih mahal lah, jadi pilihan dia pergi sendirilah. Yang penting ada kontak di sana. Ya, apa dokumen yang perlu disediakan tuh bro? Sebagai pelancong, dia paling penting lah mesti ada return flight, pocket money masih cukup. Berapa pocket money?
Pocket money minimum 300 sehari lah, 1.000 cukup lah. Lepas itu ada kad, ada $2,000. ya, ada kad kredit card gitu, dorang tengok juga. Lepas itu yang penting dia itinerary dorang mesti mau tahu tuh. Berapa lama tuh biasa kalau kita mau datang sebagai pelancong tuh? Berapa itinerary itu dia mau tengok berapa lama? Itinerary bergantung anu lah, di mana kamu mau pergi. Kalau macam kamu mau pergi di gunung tuh kurang-kurang 2 hari. Jadi di bandar mungkin kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pergi tempat lain 1 minggu lah. Ya, dia siap-siap lah. Ya. Oke. Kemudian bila sudah sampai di sana, kita sudah lepas lah proses checking itu kan. Kemudian bagaimana mau cari pekerjaan tuh? Terus pergi apalah, pergi kontak itu yang kawan tuh. Yang ada di farm. Ya masalah utama tuh mau lepas tuh aja. Lepas kalau limpas sudah tuh terus oke lah, merdeka lah. Boleh ya, hari raya sudah lah. Beli tengok dolar sudah lah. Lega lah, lega. Nah, beli beli kopi-kopi udah di luar. Tapi biasanya proses itu macam susah kah tuh bro? Ada yang sangkut kah? Banyak sangkut. Banyak sangkut Ya lebih-lebih lagi sekarang nih yang Australia dia buka sudah itu Papua New Guinea, China dia, jadi dia tidak terlalu desperate sudah dengan pekerja. Sebab dia ada buka dari Oceanic, China pun dia mulai ambil sudah jadi. Itulah. Jadi dia dapat lebih strict dengan yang Asia Tenggara nih lah. Tapi masih ramai juga datang. Saban tahun, saban bulan masih ramai yang Masih ramai cuan datang, ke sana lah yang masih ramai datang dan tidak kembali. dan tidak kembali. Ya, Dan saya nampak sekarang dia punya tren nih bro. ya. Selepas pergi, kalau saudara tidak percaya, dia terbang pula pergi Korea. Ya. Ada kawan-kawan yang sudah pergi sana? Ada, tapi dorang tidak tahan kerja di Korea. Oh, Ya. kenapa tuh tidak tahan? Saya rasa di Korea dia direct bos jadi ini Korea nih dia mungkin marah-marah pekerja, jadi itulah beza dia. Dari segi pendapatan? Pendapatan memang tidak dapat lawan Australia lah. Di Korea tuh mungkin label-label Singapura ya lah. Bagus kok, dari Singapura saja. Oh gitu. Ya, label-label Singapura aja tuh di Korea tuh. Tapi saya kurang pasti. Saya cakap saja lah. Oke bro, tadi itu sudah fase satu syarat lah. Ya. Kita pergi sebagai Rembo, berisiko mencoba nasib dengan melalui immigration sebagai pelancong. Ya. Kemudian bila sudah lepas, itu seterusnya itu berjuang habis-habis lah untuk cari rezeki kan. Ya. Itu cara yang pertama lah. Ada cara lain kah yang mungkin lebih harmoni lah? Ya. Kita tidak juga bilang jangan coba ataupun kita bilang menggalakkan kan mana-mana kan, tapi Ya. pandai-pandai lah. Yang dengar nih macam mana kamu mau coba, Ya. dengan risiko masing-masing. Risiko masing-masing. Semua orang perlu melalui lah tuh termasuk saya sendiri. Itu dia punya risiko pergi Rembo tuh paling-paling tiket flight saja betul 2.000 ringgit. Antar balik Malaysia terus. Ya. Oke. Tapi kan kalau dia yang hantarkan tidak pakai kita punya flight, dia suruh bayar lah. Oh, Itu yang tiket diantar balik tuh kita yang kena bayar loh. oh begitu. Iya. Tadi tiket, beli Bayar. lagi satu tiket baru. Ya. Dia ya. Oke. Sebab kita dapat maklumat juga kan ada kawan yang sampai berjual aset dia, motor, jual kereta begitu untuk modal pergi sana, Pak. Iya. Jadi kalau sampai sana ikut Rembo, kemudian nantar balik, yang bro bilang tadi ramai yang nantar balik itu, sedih juga itu. Iya betul. Lebih-lebih lagi kalau di sini Malaysia tidak kerja kan meminjam duit lagi. Oh iya. Jadi itu antara sisi ketapuk yang mungkin tidak ramai orang kongsi ya, Ya. tapi sebenarnya cabaran itu bukan mudah. Ya. Ikut nasib lah. Saya punya perjalanan pergi sana macam sangat dipermudahkan tahu. Macam sangat mudah lah.
Tidak, Oke, oke. itu satu cabaran yang pertama lah. Oke Bro, cara yang kedua macam mana? Cara kedua dia apply working holiday visa lah. Dia Malaysia kan dia setiap tahun dia keluarkan 150 lah ya. Setakat yang saya tahu 150 setiap tahun, dan requirement dia salah satu karena ada degree lah. Apa kelebihan ikut kalau yang laluan tadi tuh kedua tuh? Eee, Satu boleh balik Malaysia, boleh cuti balik Malaysia. Oh, bila-bila? Ya bila-bila karena apply lah, apply cuti. Lepas tu dia gaji bermula Lima- $25. Ya itu undang-undang Australia, gaji minimum $25 sejam. 1 jam, Iya. tukar sini RM75 $75. 1 jam. Kalau Rembo berapa dia boleh bagi? Kalau Rembo tidak tertaluk undang-undang lah. ya betul. Rembo range 13 hingga 17. 1 jam. Ya. Kalau saya paling tinggi saya pernah dapat 19. 19. Wah, Iya. itu Tapi pun bukan selalu lah. itu karena bagi Chan lah, karena kasih happy-happy. Oke. Kemudian kita itu lalu yang kedua, itu berapa lama tuh? Tuh working holiday visa boleh digunakan. Working holiday visa dia punya tempo visa tuh 1 tahun, lepas itu boleh renew setahun. Hmm. Tapi lepas lepas habis tuh kan actually boleh sambung visa pekerja lagi. Asalkan asalkan teruskan bayar cukai, boleh bekerja lah. So ikut working holiday visa nih, sebenarnya Ya. dia membayar cukai lah juga kan? Membayar cukai dan ada tax return 2 kali setahun. Dia macam boleh dapat sehingga 60% lah. Oh, dia harus balik itu teks Ya, tax return 2 kali setahun. Jadi mungkin 3.000 4.000 lah dapat. Wow. Hmm. Tadi yang adik sekarang bekerja di sana tuh guna working holiday visa lah. Ya, ya, satu work visa, satu working holiday. Yang oke bro, itu 2 jalan sudah kan? Ya. Jalan yang ketiga? Tapi jalan tapi saya requirement dia dulu lah kan. Iya, oke, yang kedua. Sebab penting juga nih requirement dia degree. Masih ada degree. Lepas tu English band 4, dan ada exam dia, ada exam, perlu ambil exam English yang international tuh saya lupa nama dia. IELTS tuh? IELTS kena pas itu, lepas tu ada exam online, ada exam di Kuala Lumpur. Ya, jadi tarik permohonan tuh awal tahun dan dia punya proses tuh sepanjang tahun. Jadi mungkin kelulusan dia tahun depan baru dapat pergi. Sukar sedikit lah. 1 tahun proses dia. Tapi kalau dapat tuh kira memang senang hati lah kan? Ya, dan umur dia 30 tahun ke bawah. Oh, saya tidak boleh surat nih bro. Betul. Baru terpikir nih. Iya. Oke. Itu jalan yang kedua lah. Dan Rama yang ambil jalan juga nih, yang kedua nih. Limited lah, Limited. 150. Oke. Kalau jalan yang lain? Cara ketiga melalui visa pekerja profesional lah, macam dokter, lawyer, dan mungkin pemandu lori kira profesional. Tidak, tapi dia berkemahiran lah. Ya. Boleh itu kira termasuk juga tuh. Kalau pekerja-pekerja berkemahiran dia boleh ambil lah. Kalau macam plumber, Welding, kalau plumber begitu. ya boleh. Yang critical di Australia lah. Boleh Atau kini kita panggil sebagai 3D juga lah. Dangerous boleh. industri 3D itulah kan yang Lebih kepada banyak di luar, ya, benar fisikal dan berkemahiran. ya, profesional dokter. Jadi ya itu yang mau apply dengan cara yang proper lah kan. Tadi bro cakap tadi pasal agent kan. Agent. Kalau agent nih, kita kenal pasti ramai agent pekerjaan di Australia kah, Malaysia pun ada juga kan, di Korea pun ada. Jadi bro bilang tadi jangan terikat dengan agent pekerjaan. Adakah pengalaman kawan-kawan yang
dikhianati kah ataupun ada yang tidak menjadi kah dengan ini? Masalah dia agent nih kan, kalau dia bukan berlesen, Bah. Dia ti dia mhm, dia dia apa, dia bukan lesen, jadi mungkin yang batch sebelum dia bawa tuh kan sangkut. Jadi ada kemungkinan batch dia next tuh dia apa, dia sangkut juga. Jadi itu Kak yang Iya iya. ah, sebab nanti di Australia tuh kan kalau pergi secara legal pun pakai agen pekerja juga mau cari kerja. Itu tidak masalah tuh. Itu dia dia ambil persen juga lah. Oh macam tuh. Ya daripada 25 dia bagi 22 mungkin diambil $3, $4 gitu. 1 jam? Ya. Oke Bro, jadi kalau macam ada seorang lelaki lah kan, dia terus mau datang pergi Australia dan dia lepas immigration, kemudian kalau dia tidak apa siapa-siapa dia punya kontak di sana, boleh nggak dapat pekerjaan? Boleh? Rembo, Ya, Rainbow saja. datang saja pergi pekan Eastern ke Robinville, confirm jumpa orang-orang Malaysia, Terus tanya. tanyalah, begitu boleh. Dan ada juga yang buat begitulah. Tidak. Tidak. Kalau caranya beli begitu. Tapi kebanyakannya sudah ada kawan-kawan di sana lah ya lebih awal kan. Oke. Tapi kalau yang langsung tidak kan buat begitu saya rasa mungkin anu lah pergi berani berani apalah jumpa orang, tanya-tanya. Sebab kalau di pekan yang macam Robinville, Houston, pekan Robinville lah, confirm ASEAN semua tuh yang pekerja tuh. Hmm. Boleh nampak lah tuh muka muka Malaysia, Iya, muka dusun, muka Sabah. iya. Oke bro, tadi kita cerita semua yang manis-manis sudah kan. Sekarang kita coba cerita tentang cabaran tuh. Cabaran 4 tahun 8 bulan di Australia bro. Apa cabaran yang bro hadapi di sana? cabaran cabaran terbesar lah kan Tidak rindu kamu pulang? tidak, Oh tidak. ya. Kok mungkin Sebab saya saya datang tuh memang saya niat tuh. niat tuh mau kumpul sebanyak mungkin duit dan memang akan balik, Bah. Jadi tidak tidak ingat mau balik sana, sudahlah, pergi one go aja. Kalau cabaran kesehatan bro? Syukur jugalah sehat sepanjang tapi, ramai itu yang apa, ramai yang meninggal kalau boleh lah kan datang Australia masih sehat lah. Sebab kalau terpaksa berobat di Australia tuh dia sangat mahal. Ya, satu satu malam $2.000. Jadi kalau boleh jangan sakit lah. Kalau andai kata sakit waktu di sana, Iya. macam mana? Sakit yang bukan demam-demam biasa lah. Dia sakit yang tiba-tiba dia diagnose penyakit kritikal. Pengalaman bro tengok keadaan tuh macam mana di sana? Eee, yang bikin susah tuh itu kos perobatan lah, tapi actually kan ramai pekerja-pekerja saudara tuh ramai membantu juga tuh. Tapi ya itulah, kalau boleh jangan datanglah kalau sakit saja. Eh, Kalau Kemalangan dulu macam mana? Saya Kemalangan. ke Kok Malangan kita bukan apa kan kita dengar kita dapat maklum balas daripada kadang di sosial media ya, bilang tolong ini minta sumbangan ya, dia di Australia dia kena kemalangan kah atau dia apa lah, dia punya kecelakaan yang sampai akhirnya minta support daripada saudara-saudara di Malaysia juga dia kasih viral lagi untuk kita orang Sabah sendiri kah orang Malaysia support. Itu berlaku juga. berlaku. Jadi kalau biasanya kalau situasi begitu begitu macam mana sampaikan kalau meninggal di mana mau kasih kubur tuh bro? Terpaksa lah kalau actually mau kubur di sana pun mahal. Jadi pilihan dia terpaksa kirimlah satu ringgit Satu jenazah tuh. satu jenazah. Oh, itu yang orang selalu minta support tuh. Ya, belum Oke. lagi bil perobatan dia tahu. Jadi
mau 100.000 juga tuh kalau Kalau mati. kalau mati Kalau sakit mungkin separuh harga lah. sakit mahal juga. Mahal juga. Ya. Sebab dia punya bayaran tuh satu malam 2.000. Ya. Mau dikasih juga harga dia. Oke. Dan situasi itu berlaku di keliling, bro. Ada Kawan-kawan. ada. Ya, berlaku. Mungkin dia terlampau kuat kerja kah macam mana? Memang dia apalah tidak menjaga kesehatan. Kerja 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 lepas tuh tidak mau sakit sikit tahan, tidak mau pergi hospital. Sebab mahal kan kalau mau pergi berobat. Jadi dorang tiap pergi lah. Jadi itu Mungkin pun kerja juga. mungkin deh cuti saja, tapi tidak itu penjagaan kesehatan sana sangat kurang bah. Sebab anu bayar kan kalau cabut gigi pun $800 untuk anu yang tidak oh, Oh, memang ada harga untuk yang 800 500 legal dan illegal lah. iya. Memang mahal lah kos perobatan. Jadi ramai yang datang tuh dorang anu lah, dorang tiap peduli tidak jaga kesehatan lah. Itulah tuh. Oke, cabaran lain, bro. Mungkin Dan dari keselamatan. keselamatan oke. Adakah situasi diburu immigration kah? Hmm, actually memang memang tiada lah 4 tahun tuh. Ada kawan anu main-main anu ada migration tuh jadi gurauan udah tuh. Yang macam mau kasih takut-takut tuh. Tapi kalau sekarang, bro bilang tadi bukan 5 jam dulu kan? Ya. Mungkin 8 tahun lepas berbeza dengan sekarang. Saya rasa sama juga lah. Actually kalau kalau ada serbuan confirm tahu. Hmm, Ada yang tahu inform. ada info mo. Inform. Jadi nah, confirm tahu lah. Nah, Oke, cabaran lain, bro. cabaran lain Selalu berkirim kabar kah sama keluarga di sini? telepon saja lah. Telepon. Kalau macam ada di sini berlaku mungkin eh, musibah begitu, memang tidak dapat balik lah. Tidak dapat pasrah aja lah. Pasrah saja. Ya, syukur juga tidak terjadi apa-apa lah. Tapi itu juga saya ingat satu risiko yang besar kena hadapi kepada eh, pejuang-pejuang dola nih. Iya. Kalau dia stay di sana dan sekiranya berlaku apa-apa di sini, dia memang tidak akan dapat balik semudah itulah. Ya ada juga yang balik balik lah dia keluarga meninggal dia dia balik dia terpaksa lah dia berkorban tuh kerja dia kan ada yang sanggup balik lah cabaran Ramai kayak yang berkeluarga yang contoh dia adalah suami atau dia ada istri begitu, tapi dia bekerja di sana, tinggalkan biasanya dia dorang terus bawa laki bini kerja sama-sama di sana. anak-anak tidak bawa lah. Saya kurang pasti lah. Kalau laki bini kerja, mungkin tiba-tiba mengandung, macam mana? Oh ada banyak banyak terjadi. Jadi dong tinggal asing daripada kamu lah. eh Kalau begitu ini anak nih dia dia kira apalah kan dia lahir sana. Saya kurang pasti lah. Yang Tapi berlaku di ada dekat kamu lah, ada berlaku lah ada juga. banyak. Tapi kita pun tidak ambil tahu sangat. Ya, tapi saya kurang pasti lah kalau dorang dapat bawa balik anak pergi negara asal lah tidak. Tapi mungkin boleh lah. Boleh kasih sekolah anak. Oh. Bayar saja lah ada duit boleh boleh kasih sekolah. Hmm. Jadi bro, bagi rekan-rekan yang mungkin sudah terlampau selesai di sana dan mengambil keputusan untuk tidak balik sudah betul-betul, dia boleh apply ke PR di sana, Boleh, walaupun dia datang secara ilegal. boleh. Jadi dia salah satu cara tuh akan ada bisnis lah.
investment apa, karena ada hartanah, 1 biji rumah mungkin, lepas itu ada bisnis. Kalau ada $2 juta boleh jadi PR lah, $2 juta. Kalau di sini mau 6 juta ringgit lah. Iya, Oh, dia punya harga PR tuh 2 juta. itu Tapi masuk aset kah atau duit cash investment lah, investment? ah, Oke. bisnis. Ada juga yang sanggup pergi apa, pergi pergi kawin kontrak, Oh, sama PR, sama citizen. Habis kawin kontrak tuh mungkin 1 tahun boleh dapat PR sudah. Partner visa lah, hmm. Oh, kawin untuk dapat visa saja? ya ada. Harga dia 70.000 Oh, dolar kah duit kita? dolar. Dolar. Ya itu harga dulu lah. Ada yang sanggup juga? Ada sanggup. Gay marriage pun banyak Boleh juga? ya itu yang itulah. Oh, dia buat gay marriage, lepas itu apply untuk eh apa partner visa jadi PR. Ya, Oh, oke. ataupun yang lari dari negara asal tuh, yang contohnya lah dia sama ada dia apa tuh, yang Tempat suaka lah, suaka. suaka tuh apa tuh? Yang macam dia diburu negara dia melari. Ya, yang macam dia punya nyawa tidak selamat di negara dia lari lah pergi Australia. Itu ada boleh dapat. Oh, begitu ah. Oke. Oke, PR. bro. Ini kita sudah, saya ingat cabaran tadi pun cukup banyak sudah untuk dihadapi. Sekarang kembali ke tanah air sebagai eh, mantan pekerja Australia kan. Jadi sudah ada lah. Ada cabaran lagi Oh, ada lagi? ya, Oke, cobaan lah nih. cobaan. Kalau di Australia kan dia punya cobaan yang dada apa tuh, senang Oh, dapat oke. ganja, macam itu senang dapat. Jadi saya syukurlah saya tidak sebab saya memang pernah satu bilik sama penagih Tegar tuh. Ya, jadi nasib lah. Ada si undang-undang macam mana penguatkuasaan undang-undang yang ambil ganja? Kalau kedapatan memang kena lah. Tapi syukurlah saya nih kira keras juga lah. Susah mau pengaruh jadi. Hmm. Eh, Itu Ganja sebagai rekreasi ataupun sebagai memang sempat salah sesuai undang-undang? memang salah tuh, memang ilegal. Tapi dia boleh dapat lah, dan Dia masih juga bekerja seperti biasa setiap hari. bekerja normal. Oh, Normal. Itu dorang main weed kan, macam macam dorang bikin senang tidur malam gitu. macam sini orang ambil ketum lah, Iya. tapi jangan buat lah kan, tidak digalakkan, tidak disuruh lah. Ya, lagi ada satu masa tuh saya satu bilik sama yang memang next level lah dia. Entah apa dada dia sudah tuh lain betul bau. Tapi yang setiap 5 menit dia mau sudut, Nah, sebaik bro tidak terpengaruh juga. tidak loh. Ada 1 bulan lebih lah saya satu bilik sama dia. Pas itu boleh minta pindah bilik lain. Dia dia kena report oleh yang orang dari apa, orang satu rumah tuh. Orang satu rumah, saya tidak masalah sama dia. Bagus tuh ini orang. Dia selalu bawa makan-makan sangat bagus lah, tapi yang satu rumah tuh Sudah selesai lah. orang report kena kasih pindah. Itu cabaran hidup Iya, sama-sama dengan cabaran penagih. Mungkin barangkali di Malaysia, dia orang Malaysia kah? orang Sabah. Mungkin orang Sabah lagi, aduh, bikin tak. Bisa lah. Tapi mungkin di pada sini pun dia sudah mulai ambil betul. Ya, mungkin. Dan terbawa-bawa sampai ke sana kan. Tapi kita nasihatkan pendengar kita untuk tidak buat begitulah. Ya, Jangan datang Australia kerja aja lah. ya, Kerja kumpul duit, balik start bisnis. ya. Oke, bro. Kita pergi pada slot terakhir tentang bila sudah balik ke Malaysia tuh. Oke.
daripada pengalaman Bro sendiri, daripada pendapatan kerja sana 4 tahun 8 bulan, apa yang Bro sudah gunakan dari segi, pendapatan tuh? Mungkin kalau amount tuh kita boleh congak-congak lah, 1 tahun kita boleh kumpul mungkin sekitar 90.000 begitu. Kemudian balik ke sini, Bro buat apa dengan duit tuh? Saya waktu di sana tuh saya dapat beli tanah lah dalam 30 ekar. Jadi, 3 tahun pertama tuh saya apalah, saya saya coba tanam durian, kasih teres, eee, banyak banyak keluar di sana lah untuk kebun durian. Dari segi pemilikan aset lain, beli kereta. Kereta, itu sajalah kereta dan tanah itulah. Hmm. Hmm. Jadi berusaha berbaloi dengan 4 tahun 8 bulan bekerja dan sekarang memiliki aset begitu? Oke lah, iya. Dan sekarang memiliki, kebun, eee, yang kita, duduki sekarang untuk rekaman ini saya ingat sudah jadi satu pencapaian yang bagus lah. Iya. Oke. Dan Bro macam mana dengan, pengurusan keuangan itu sebenarnya? Saya rasa bila kita ada duit yang banyak nih, keinginan kita untuk membelanjakan pun tinggi juga kan? Iya betul. Eee, saya ada actually kan saya balik Malaysia nih saya ada kesilapan besar tahu. Sebab, untuk itu kebun durian tuh kan saya apa-apa keperluan dia saya keluar, ya, tidak peduli tidak peduli anu mau berjimat. Jadi itulah tuh sangat kalau macam barang-barang kebun pun saya beli yang branded, patut beli-beli yang ekonomi punya kan, itulah itu kemahiran keuangan yang sangat rendah lah. Ya, Jadi perlukah sebenarnya siapa yang berhajat untuk ke luar negara, mungkin barangkali ke Australia nih, ataupun siapapun yang berniaga, ya, yang bekerja sendiri, ada ilmu pengurusan keuangan. ya betul itu sangat sangat penting. Ya, sangat penting lah ini kemahiran keuangan. Adakah di kalangan yang bekerja di Australia bertahun-tahun, balik ke sini, habis duit dan sekarang sedang ingin kembali ke sana semula? Setahu saya tiada lah yang saya kenal, tapi confirm adalah tuh. Hmm. Yang daripada kenalan saya tiada, sebab kebanyakan dorang masih di Australia. Hmm. Dan, dorang membeli aset lah di Malaysia sekarang. Membeli Maksud saya dorang kirim duit tuh untuk beli saya kurang tahu lah buat rumah ada, beli kereta, beli tanah. ya ada yang sampai 100 ekar sudah mungkin loh. Wah. Tapi dia itu yang supervisor sudahlah, itu orang Ranau tuh, Bil muda muda dari saya. Dia selalu balik tidak pernah balik sudah? Tidak pernah balik, tapi dia mau 15 tahun sudah di Australia. Wah. Tapi mungkin ya saya rasalah 100 ekar udah tanah dia tuh. Sebab yang waktu waktu last kami jumpa pun dia ada 50 ekar sudah. Jadi confirm lah dia membeli-beli itu, asal ada beli-beli. Muda dari saya tahu. Mungkin dia 32. Dia masih usia remaja dia sudah pergi sana? Iya, Belasan tahun? iya. Bukan belasan tahun lah, dia muda lah dia datang. Hmm, Hmm, oke. So kita iya, kemudian kita doakan dia boleh terus iya. sukses di sana lah. Oke, Bro, jadi kita sudah sampai ke penghujung sesi podcast kita. Terima kasih Bro sudah berkongsi pengalaman, cerita, dan mungkin juga kita boleh katakan sebagai panduan lah itu kan, Siang. pada siapa yang ingin, bekerja di Australia, dan kita harapkan maklumat dalam podcast ini boleh disesuaikan ikut kemampuan nah. Tadi dia bilang kok mesti ikut ini, Ya, ataupun mesti pergi Australia, ya, tidak. betul. Itu semuanya adalah pengungsian pengalaman ya. Iya, Kita harapkan ada cetusan inspirasi dan membolehkan rekan-rekan yang mendengar nih ada keinginan untuk berani berubah, dapatkan kehidupan yang lebih baik, dan
Jangan pernah menafikan bahwa dimanapun kita berada, tetap kena tekun kerja, betul bro? Betul. Rajin, tetap kena rajin juga kan, dan ilmu, pengurusan keuangan, pengurusan diri dan sebagainya itu jadi satu azimat untuk bekal di mana-mana pun. Ya betul. Saya berpendapat lah kan, kita punya orang nih dia kerja keras bah. Dia kalau dari segi kental kah yang cekal dia tidak kurang dengan anu lain. Cuma kita kekurangan peluang. Peluang gaji besar tuh kemahiran keuangan sama anu mindset. Itulah. Eee, Hmm. Oke, jadi iya. bro mungkin pesan terakhir kepada rekan-rekan di luar sana yang berhajat mungkin mendapatkan pekerjaan di Australia, Mmm. ada uh, pesan? Pesanan terakhir lah kan kalau bagi yang sudah lama menganggur, mungkin mungkin boleh apalah, boleh coba Australia ataupun negara-negara lain. Sebab dia bagi saya lah, dia sangat sangat mengubah hidup saya. Dari kerja di Australia tuh saya dapat simpan duit lah, mmm, dapat simpan duit, dapat bermimpi mau buat apa, dapat merealisasikan apalah impian. Nah, Oke, ya jadi kalau ada yang mau dapatkan tips lebih lanjut ataupun membeli buah melon, boleh hubungi ya Bro Elvin kah? ya, Oke, nanti kita akan sertakan sekali dengan pautan sosial media. Oke bro, oke. terima kasih untuk masa pada kali ini. Masih dari dalam bulan sambutan keamatan dan gawai ini. Mudah-mudahan ini sedikit sebanyak memberikan eh, pencerahan lah, Ya bahwa pertanian di luar negara begitu maju sampai boleh berikan ribuan, ratusan ribu peluang pekerjaan ya kepada betul. berbagai masyarakat dunia kan. Jadi kita di Sabah pun mampu kah kita buat begitu bro? Kita akan mampu juga satu masa, tapi hanya melalui pertanian modern. Ya Jadi bro percaya pertanian modern ya, mampu untuk mengubah hanya melalui pertanian modern, apa jadi lebih baik? mekanisasi, support daripada, kerajaan yang kuat lah, terutamanya dari pemasaran tuh. Kalau saya boleh cakap sesuatu lah kan, di Sabah ini masalah dia pemilikan tanah, kan mau apply itu MyGap pun mau ada anggaran tanah jadi itulah, heeh, mau tutup sudah kan? Ya, Ya oke terima kasih sekali lagi Bro Elvin. ya, Kita hargai dan buat rekan-rekan di luar sana, teruskan menyokong Kamunlah Podcast, like, um, follow dan subscribe channel kita di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Spotify agar kita boleh luaskan lagi capaian dan juga jangkauan manfaat kita dalam Kamunlah Podcast. Teruskan bersama kami untuk kisah-kisah dan inspirasi yang akan datang. Kamunlah Podcast, berani berubah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.